Shalom wanita dikasih Tuhan, selamat sore. Berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah bagi kami, perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan beri. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, juga hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Wanita dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan berikan satu judul, Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 27 ayat 14. Mazmur pasal 27 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu wanita dikasih Tuhan, menanti adalah satu pekerjaan yang tidak menyenangkan, bahkan sangat membosankan. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menantikan sesuatu yang kita harapkan. Ya, contohnya dalam Alkitab Abraham, dia menantikan anak selama kurang lebih 25 tahun, ya. Dan Tuhan memberikan anak. Hana Demikian juga Elisabeth dan Zakaria. Mereka menanti-nantikan seorang anak dalam kehidupan keluarga mereka. Ya, penantian yang sangat panjang. Ya, di mana dibutuhkan kesabaran karena prosesnya lumayan cukup lama. Tetapi pada akhirnya mereka pun mendapatkan apa yang mereka inginkan. Demikian juga Raja Hizkia menantikan sebuah kesembuhan ketika dia sakit. Dan juga Simeon, dia dalam Lukas 2, dia menantikan penghiburan di masa usia tuanya. Ya, penghiburan akan keselamatan, yaitu datangnya Mesias juru selamat. Wanita dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun, ya hari-hari ini mungkin banyak hal atau sesuatu terjadi atas kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Ya, mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita sakit, mungkin saat Tuhan mengizinkan kita mengalami satu tekanan, melalui sesuatu yang tidak menyenangkan dalam depan kita. Dan kita menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang sedih membutuhkan penghiburan. Orang yang sakit membutuhkan kesembuhan. Ya, sedangkan orang yang kekurangan ekonomi dan membutuhkan sebuah pekerjaan. Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup. Di dalam ayat ini, di dalam Mazmur 27 ayat 14, pemazmur ingin mengingatkan kita, mengajarkan kita pada orang yang percaya kepadanya ada dua hal. Yang pertama adalah nantikanlah Tuhan, dan yang kedua adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nantikanlah Tuhan. Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Ya, karena hal ini adalah hal yang sangat penting di dalam kita menggumuli kehidupan kita, dalam kita bergumul menghadapi kehidupan ini. Karena jalan yang kita lalui tidak selalu mulus tanpa hambatan. Tetapi kadang kita harus menginjak kerikil yang tajam. Kerikil yang kecil tapi tajam. Yang sanggup melukai kehidupan kita. Ya, sebagai orang percaya di dalam menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi, akal kita, kehendak kita. Tetapi kita belajar menurut kehendak Tuhan, yaitu nantikanlah pertolongan Tuhan. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yaitu yang pertama, tidak akan dipermalukan. Jadi orang yang menantikan Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Mari kita baca Mazmur 25 ayat 1-3. Mazmur 25 ayat 1-3. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jadi orang yang menantikan Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Itu pengalaman Raja Daud ketika dia menghadapi himpitan, menghadapi tantangan, tekanan. Daud hanya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan,
tapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga Tuhan tidak pernah mempermalukan kehidupan Daud, tetapi Daud selalu diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Demikian juga Hana, ketika dia mungkin secara manusia dipermalukan, direndahkan oleh Penina, tetapi Hana ketika dia terus berdoa kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tidak membalas kejahatan, Tuhan memberkatinya. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, tidak dipermalukan. Yang kedua, diangkat oleh Tuhan. Ya. Jadi pertama, orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya, dalam Roma kalau tidak salah dikatakan, orang yang berseru pada Tuhan, percaya pada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan diangkat oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang yang menantikan pertolongan Tuhan, menantikan belas kasihan Tuhan, yang dalam merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan, maka dia diangkat Tuhan. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan, tetap berpegang pada kebenaran, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Akan diangkat, tidak membelok ke sana ke sini. Ya, yang diangkat. Mereka juga Daud, dia diangkat oleh Tuhan. Ada satu ayat mengatakan dari kandang-kandang domba Tuhan mengambilnya dan mengangkatnya menjadikan seorang raja. Ya, tidak menduga siapa Daud, orang yang direndahkan tapi diangkat oleh Tuhan, jadi orang yang dipuji bagi kemuliaan nama Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan, dia tidak dipermalukan. Yang kedua, dia diangkat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Mazmur 40 ayat 1-4. Mazmur 40 ayat 1-4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wanita yang kasih Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar teriak kita, mendengar doa kita. Bahkan Tuhan akan berikan nyanyian baru dalam mulut kita. Sehingga mulut ini, sekali lagi mulut ini, bukan berkata-kata yang tidak benar, menyalahkan ABC atau bahkan Tuhan, tapi mulut ini memuji Tuhan. Karena ketika kita menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan yang lebih indah lagi, Tuhan berikan nyanyian baru dalam mulut kita yang semua dari hati kita, yang berharap sepenuh kepada Tuhan. Yaitu nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Sehingga orang boleh melihat orang yang percaya Tuhan itu luar biasa. Meskipun dalam tekanan, penderitaan, aniaya, tindasan, sakit, penyakit, apapun itu, tapi mulutnya tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bukan mengeluh. Dan di sanalah Tuhan akan menolong kita. Ya, nantikan Tuhan. Mungkin ada persoalan, nantikan Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita, tidak akan dipermalukan, dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Yang kedua adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam menantikan Tuhan diperlukan kekuatan dan keteguhan hati kita. Kekuatan dan keteguhan hati itu seperti vitamin yang harus kita minum setiap hari. Dengan demikian kita akan mampu bertahan, menantikan pertolongan Tuhan sampai pada waktunya. Tuhan menolong kita dan sanggup menanggung proses kehidupan. Kita sanggup menanggung proses kehidupan karena ada semangat dalam diri kita. Ya, sampai kemenangan itu menjadi milik kita. Ya, kita akan teguh, dan ketika hati kita kuat dan teguh, maka damai sejahtera itu nyata ada dalam hidup kita meskipun di tengah-tengah persoalan. Amin. Mari wanita kita belajar untuk menantikan Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hati kita. Percayalah, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya, dan damai sejahtera menjadi milik kita mulai hari ini dan selamanya. Salam sehat dan kasih Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.